Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Oktober 1187. Ini adalah kisah tentang sebuah kota dan seorang pria. Kota ini adalah Yerusalem, jantung dunia, sebuah piala suci yang diperebutkan oleh para raja dan kekaisaran. Selama 88 tahun, ia berada di bawah kekuasaan tentara salib dari Eropa. Salib emas raksasa yang berkilauan di atas kubah Syakroh menjadi simbol dominasi mereka. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, telah diubah menjadi istana bagi Raja Yerusalem dan markas bagi para ksatria Templar. Lonceng gereja menggantikan kumandang azan. Bagi dunia Kristen Eropa, ini adalah puncak kemenangan Perang Suci, penebusan dosa di Tanah Suci. Namun, bagi dunia Islam, ini adalah luka yang terus menganga, sebuah penghinaan yang berlangsung selama hampir 1 abad. Namun, di luar tembok itu, sebuah kekuatan baru telah bangkit dari abu perpecahan. Seorang Sultan Kurdi dari Tikrit yang telah berhasil melakukan hal yang mustahil, menyatukan mozaik dunia Muslim yang retak dari Mesir hingga Suriah di bawah satu panji. Namanya adalah Yusuf bin Ayub. Namun dunia akan mengenalnya dengan gelar kehormatannya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia menahan nafas, karena ingatan akan sebuah mimpi buruk masih menghantui tembok-tembok kota ini. Ingatan akan tahun 1099, saat tentara salib pertama merebut kota. Para penulis sejarah dari kedua belah pihak, seperti Fulcher dari Chartres di sisi Kristen, dan Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarik, melukiskan kengerian yang sama. Sebuah pembantaian tanpa pandang bulu di mana jalanan tergenang darah hingga mata kaki. 88 tahun kemudian, roda sejarah telah berputar. Pertanyaan yang menggantung di udara bukan lagi apakah kota ini akan jatuh, melainkan bagaimana ia akan jatuh. Akankah sejarah berulang sebagai sebuah tragedi balas dendam? Akankah darah dibayar dengan darah? Atau mungkinkah seorang manusia di puncak kekuasaannya memilih jalan yang berbeda? Yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan kawan maupun lawan. Pria ini tidak hanya akan merebut kembali sebuah kota, ia akan merebut kembali kehormatan dalam peperangan. Siapakah Salahuddin? Dan bagaimana seorang putra dari keluarga militer yang sederhana bisa menjadi ksatria yang dihormati oleh musuh-musuhnya sendiri? Pada tahun 1137, di benteng Tikrit yang kokoh, seorang anak laki-laki dari suku Kurdi Rawadiyah lahir. Namun, malam kelahirannya adalah malam perpisahan. Pada malam yang sama, keluarganya diusir dari kota yang telah mereka layani. Sebuah awal yang tampak seperti akhir, sebuah pengasingan yang justru menjadi langkah pertama menuju takdir yang agung. Anak itu adalah Yusuf bin Ayub. Ayahnya, Najmuddin Ayub, dan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah dua bersaudara yang reputasinya sebagai administrator dan komandan militer yang cakap telah dikenal luas. Mereka mengabdi pada Atabek Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Aleppo, peletak dasar pertama bagi perlawanan Muslim yang terorganisir melawan tentara salib. Keluarga Ayub menemukan perlindungan baru di bawah panji dinasti Zankiyah. Salahuddin dibesarkan bukan di tengah kerasnya kehidupan militer di perbatasan, melainkan di jantung peradaban. Pertama di Baalbek, lalu di Damaskus. Damaskus pada masa itu bukanlah sekedar ibu kota. Ia adalah pusat dari sebuah gerakan kebangkitan Sunni, sebuah proyek peradaban yang dipimpin oleh putra Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud Zanki. Disinilah karakter Salahuddin ditempa. Ia tumbuh bukan sebagai seorang pejuang yang kasar, melainkan sebagai seorang pemuda terpelajar yang sangat religius. Biografer pribadinya, Bahauddin Ibn Shaddad dalam kitabnya Al-Nawadir Al-Sultaniyah, melukiskan potret seorang pemuda yang lebih menggemari studi keagamaan daripada gemerlap pedang. Ia adalah seorang ahli dalam teologi, seorang penghafal Al-Quran, dan sangat mendalami hadis. Kegemarannya adalah berdiskusi dengan para ulama, bukan dengan para jenderal. Bahkan sejarawan besar Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi At-Tarikh
mencatat bahwa Salahuddin muda pada awalnya menunjukkan keengganan yang besar terhadap karir militer. Ia lebih mencintai ketenangan majelis ilmu daripada kekacauan medan perang. Ia adalah seorang pangeran yang jiwanya lebih condong menjadi seorang sufi daripada seorang sultan. Namun, takdir sedang mempersiapkannya dengan cara yang unik. Di Damaskus, di bawah bimbingan Nuruddin, ia tidak hanya belajar tentang kitab, ia belajar tentang keadilan. Ia tidak hanya belajar tentang teologi, ia belajar tentang visi. Ia melihat bagaimana seorang pemimpin bisa menyatukan kekuatan militer dengan kesalihan pribadi. Lingkungan inilah yang menanamkan dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa kekuatan tanpa iman adalah sebuah kekosongan, dan kemenangan tanpa keadilan adalah sebuah kekalahan moral. Maka, pemuda yang mencintai polo dan puisi ini, yang pada awalnya enggan menyentuh pedang, secara tidak sadar sedang ditempa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh zamannya. Seorang pemimpin yang memiliki otak seorang sarjana, hati seorang darwis, dan pada akhirnya tangan seorang kesatria. Setiap pahlawan besar seringkali ditempa di bawah bayang-bayang seorang mentor yang luar biasa. Bagi Salahuddin, mentor itu adalah Nuruddin Mahmuzanki. Nuruddin bukanlah sekedar penguasa. Ia adalah sebuah fenomena. Seorang sultan sufi, seorang pejuang yang hatinya tertambat pada sajadah. Ia adalah seorang visioner yang memiliki mimpi besar yang membakar jiwanya, menyatukan umat Islam yang terpecah belah, mengusir tentara salib dan membebaskan Yerusalem. Sejarawan besar Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi At-Tarikh melukiskan potret Nuruddin sebagai pemimpin yang sangat saleh dan adil, yang sering menghabiskan malamnya dalam sholat dan siang harinya dalam melayani rakyat. Ia membangun madrasah-madrasah untuk menghidupkan kembali ajaran Sunni yang murni, mendirikan rumah sakit yang merawat orang kaya dan miskin tanpa biaya, dan yang terpenting, ia mendirikan Dar al-Adal atau rumah keadilan di mana ia sendiri akan duduk untuk mendengar keluhan dari rakyat yang paling lemah sekalipun. Di dalam atmosfer inilah karakter Salahuddin ditempa. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuasaan bisa menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dari Nuruddinlah Salahuddin belajar pelajaran yang paling fundamental, bahwa kekuatan militer tanpa fondasi keadilan dan kesalihan adalah sebuah kekosongan, sebuah pedang yang terhunus tanpa jiwa. Maka, pemuda yang mencintai polo dan puisi ini, yang pada awalnya enggan menyentuh pedang, secara tidak sadar sedang ditempa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh zamannya, seorang pemimpin yang memiliki otak seorang sarjana, hati seorang darwis, dan pada akhirnya tangan seorang kesatria. Panggung takdir Salahuddin tidak terbuka di medan perang yang ia kenal di Suriah, melainkan di sebuah negeri kuno yang kaya dan penuh misteri, Mesir. Pada pertengahan abad ke-12, kekhalifahan Fatimiyah Syiah yang pernah berjaya kini sedang sekarat. Ia adalah sebuah raksasa dengan kaki dari tanah liat. Kekayaannya melimpah ruah dari sungai Nil. Namun kekuasaannya telah keropos dari dalam oleh para wazir yang saling berebut pengaruh dan seorang khalifah muda yang tak lebih dari sekadar boneka. Mesir adalah hadiah utama dalam permainan catur geopolitik saat itu. Sejarawan seperti Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi At-Tarikh melukiskan betapa krusialnya Mesir. Siapapun yang menguasainya, baik Nuruddin Zanki dari Damaskus maupun Raja Tentara Salib Amalrik dari Yerusalem, akan memegang kunci untuk menentukan masa depan seluruh Timur Tengah. Nuruddin melihatnya sebagai langkah vital untuk mengepung kerajaan Salib. Amalrik melihatnya sebagai sumber daya tak terbatas untuk memperkuat kerajaannya. Maka, Nuruddin pun mengutus komandannya yang paling terpercaya dan paling ganas di medan perang, sang sinyatua Asaduddin Syirkuh, untuk memimpin ekspedisi militer ke Mesir. Tujuannya mencegah Mesir jatuh ke tangan tentara salib dan membawanya ke dalam lingkaran pengaruh Sunni. Syirkuh, yang melihat potensi besar dalam diri keponakannya, meminta Salahuddin untuk menemaninya sebagai letnan. Namun yang ia dapatkan adalah sebuah penolakan. Bagi Syirkuh, ini adalah panggilan menuju kemuliaan dan penaklukan. Bagi Salahuddin, ini adalah sebuah panggilan menuju sesuatu yang ia benci, dunia politik yang kotor.
Dalam catatan biografer pribadinya yang paling intim, Bahauddin Ibnu Shaddad, dalam kitab Al-Nawadir Al-Sultaniyah, Salahuddin kelak mengakui penolakannya ini dengan kejujuran yang luar biasa. Ia berkata, "Aku adalah orang yang paling enggan untuk pergi dalam ekspedisi itu. Aku pergi ke Mesir bertentangan dengan keinginanku. Ini bukanlah keengganan seorang pengecut, ini adalah keengganan seorang filosof. Ia lebih mencintai kehidupan intelektual di Damaskus daripada intrik politik di Kairo. Ia melihat misi ke Mesir bukan sebagai sebuah jihad yang murni seperti yang diajarkan Nuruddin, melainkan sebagai sebuah petualangan duniawi yang penuh ambisi. Ia takut jiwanya akan terkorosi oleh lumpur kekuasaan." Namun perintah datang bukan hanya dari pamannya, tetapi juga dari mentornya Nuruddin Zanki. Ia dipaksa untuk memilih antara kenyamanan pribadinya dan tugas yang lebih besar. Dengan berat hati, ia pun berangkat. Ia melangkah ke atas panggung Mesir bukan sebagai seorang penakluk yang ambisius, tetapi sebagai seorang murid yang taat, seorang letnan yang enggan. Tidak menyadari bahwa perjalanan yang paling ia benci inilah yang akan menempatnya menjadi pemimpin yang ditakdirkan untuknya. Pada tahun 1174, sebuah pilar runtuh, sebuah cahaya padam. Mentor Salahuddin, sang Sultan Sufi, Nuruddin Mahmud Zanki, wafat. Kematiannya bukanlah sekedar wafatnya seorang penguasa, ia adalah kematian sebuah visi. Mimpi persatuan Islam yang telah ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun, kini terancam buyar menjadi debu. Sejarawan besar Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh melukiskan kekacauan yang terjadi setelahnya. Para pewaris Nuruddin, putranya yang masih kanak-kanak, Asali Ismail dan para amir di Aleppo dan Mosul, segera terjebak dalam jaring laba-laba intrik dan perebutan kekuasaan. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga warisan Nuruddin, justru menjadi perusak terbesarnya. Mereka mulai bertikai satu sama lain, bahkan ada yang tak segan membuat aliansi dengan kerajaan salib untuk menyerang saudara seiman mereka sendiri. Di Kairo, Salahuddin mendengar berita ini dengan kesedihan yang mendalam. Ia kini berada di persimpangan takdir. Secara teknis, ia masih seorang gubernur yang berutang kesetiaan kepada dinasti Zankiyah. Namun ia melihat dengan jelas apa yang akan terjadi. Ia sadar bahwa menghadapi tentara salib dengan umat yang terpecah adalah sebuah kemustahilan. Ia tahu bahwa Yerusalem tidak akan pernah bebas jika Aleppo dan Damaskus saling berperang. Biografer pribadinya, Bahauddin Ibn Shaddad, mencatat dilema yang dihadapi Salahuddin. Ia tidak ingin dicap sebagai pengkhianat yang merebut kekuasaan dari keluarga mentornya. Namun ia juga tidak bisa diam saja menyaksikan proyek suci Nuruddin hancur berkeping-keping. Surat-surat permohonan dari Damaskus terus berdatangan, memintanya untuk datang dan menyelamatkan kota dari anarki. Ia kini merasa terpanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar kesetiaan politik. Ia terpanggil oleh sebuah warisan, sebuah amanah dari Nuruddin. Ia sadar bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan militer dan, yang lebih penting, visi moral untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Nuruddin. Ini bukanlah lagi tentang ambisi pribadi, ini adalah tentang menyelamatkan sebuah mimpi. Maka, dengan berat hati, ia membuat keputusan yang akan mendefinisikan sisa hidupnya. Ia akan melangkah keluar dari Mesir, bukan sebagai seorang penakluk, tetapi sebagai seorang penyatu. Ia kini merasa terpanggil untuk melanjutkan warisan Nuruddin, menyatukan Suriah, Mesopotamia Utara, dan Mesir di bawah satu kepemimpinan demi satu tujuan akhir yang agung, yaitu pembebasan Al-Quds. Ini adalah fase paling sulit, paling menyakitkan, dan paling kontroversial dalam hidup Salahuddin. Selama lebih dari 1 dekade, pedangnya lebih banyak terhunus bukan ke arah tentara salib di Yerusalem, melainkan ke arah saudara-saudara seiman mereka di Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Ia, yang bercita-cita menjadi pembebas Al-Quds, kini harus terlebih dahulu berperang melawan rumah dari mentornya sendiri. Para kritikusnya, terutama para pangeran Zankiyah yang merasa sebagai pewaris sah Nuruddin, melancarkan perang propaganda yang sengit. Mereka menuduhnya sebagai seorang yang ambisius dan haus kekuasaan, seorang ular yang dibesarkan oleh Nuruddin, yang kini berbalik untuk menelan keluarga pelindungnya. Sejarawan besar Ibnu Al-Athir yang seringkali memberikan pandangan yang lebih kritis, mencatat bagaimana para penguasa Aleppo bahkan tidak segan-segan bersekutu dengan sekte Asasin dan bahkan dengan kerajaan salib Yerusalem untuk mencoba menghentikan laju Salahuddin.
Bagi mereka, Salahuddin adalah ancaman yang lebih besar daripada musuh bersama di pesisir. Namun, di tengah tuduhan-tuduhan ini, metode Salahuddin di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Sekretaris pribadinya, Imad ad-Din al-Isfahani, yang menjadi saksi mata dalam banyak kampanye ini, mencatat dalam karyanya Al-Barq al-Syami bahwa Salahuddin selalu berusaha menghindari pertumpahan darah Muslim hingga titik terakhir. Ia akan mengepung sebuah kota selama berbulan-bulan, lebih memilih untuk memenangkan hati penduduknya dengan kesabaran daripada menghancurkan temboknya dengan manjanik. Ia selalu berkata, sebuah kalimat yang menjadi filosofi perangnya, "Aku lebih suka menaklukkan hati manusia daripada menaklukkan benteng mereka." Ia akan menawarkan syarat penyerahan diri yang sangat terhormat, mengizinkan para penguasa yang kalah untuk pergi dengan harta mereka, dan seringkali memaafkan mereka yang telah melawannya dengan paling keras. Ini bukanlah sebuah kelemahan. Ini adalah sebuah strategi yang lahir dari keyakinan yang mendalam. Salahuddin memahami sebuah kebenaran fundamental yang dilupakan oleh lawan-lawannya. Ia melihat persatuan ini bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai prasyarat mutlak untuk jihad yang lebih besar. Baginya, memerangi sesama Muslim adalah sebuah tragedi yang menyakitkan, sebuah luka di tubuh umat. Namun membiarkan umat tetap terpecah belah di hadapan musuh yang terorganisir adalah sebuah dosa yang lebih besar, sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diwariskan oleh Nuruddin. Ia sedang melakukan sebuah operasi bedah yang menyakitkan, memotong anggota tubuh yang sakit demi menyelamatkan seluruh jasad. Setiap kota Muslim yang ia satukan di bawah panjainya, ia anggap sebagai satu langkah lebih dekat menuju Yerusalem. Pada tahun 1187, setelah lebih dari satu dekade menempa persatuan dengan kesabaran seorang pandai besi, Salahuddin akhirnya sudah siap. Namun, percikan api yang menyulut perang besar bukanlah datang darinya, melainkan dari arogansi musuhnya. Reynald di Chatillon, penguasa benteng Karak dengan kecongkakan yang buta, melanggar gencatan senjata dan menyerang sebuah kafilah dagang Muslim yang kaya. Sejarawan besar Ibnu al-Athir dalam Al-Kamil fi al-Tarikh melukiskan bahwa Reynald tidak hanya merampok, tetapi juga menyiksa dan memenjarakan para pedagang sambil mengejek, "Mintalah Muhammadmu untuk menyelamatkan kalian." Berita ini sampai ke telinga Salahuddin. Ini bukanlah sekedar pelanggaran perjanjian, tetapi ini adalah penghinaan terhadap iman itu sendiri. Ia bersumpah akan menghukum Reynald dengan tangannya sendiri. Ia pun memobilisasi pasukan Muslim terbesar yang pernah dilihat sejak era para Khalifah Rashidin. Salahuddin tidak langsung menyerang benteng. Ia adalah seorang master strategi. Ia mengepung Tiberias, milik Raymond di Tripoli, sebuah umpan yang ia tahu tidak akan bisa ditolak oleh para baron yang sombong. Di istana Yerusalem, perdebatan sengit terjadi. Raymond di Tripoli yang memahami medan dengan baik, memohon kepada Raja Gai untuk tidak terpancing. Ia berkata, "Biarkan Tiberias jatuh, kita bisa merebutnya kembali. Jangan pimpin pasukan ini menuju kematian karena kehausan." Namun suara arogansi dari Reynald dan Grandmaster Templar lebih nyaring. Mereka menuduh Raymond di Tripoli sebagai pengecut. Raja Gai, yang seorang pemimpin yang lemah, akhirnya membuat keputusan fatal. Seluruh pasukan salib akan bermarш untuk menghadapi Salahuddin. Di sebuah tempat yang disebut Tanduk Hatin, Salahuddin melancarkan salah satu jebakan militer paling jenius dalam sejarah. Ia membiarkan seluruh pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan masuk ke dalam area tanpa air lalu mengepung mereka. Mereka bisa melihat birunya danau Tiberias di kejauhan, sebuah fatamorgana yang menyiksa. Biografer pribadi Salahuddin, Bahauddin Ibn Shaddad, yang mendengar langsung dari para saksi mata, melukiskan kengerian hari itu. Ia menulis tentang bagaimana para kesatria yang perkasa turun dari kuda mereka, terhuyung-huyung karena kehausan yang luar biasa. Lidah mereka bengkak di dalam helm mereka yang panas laksana oven. Salahuddin kemudian memerintahkan pasukannya untuk membakar semak belukar kering, mengirimkan asap dan panas tambahan untuk menyiksa musuh yang sudah diambang kehancuran. Pada 4 Juli 1187, dalam satu hari yang menentukan, neraka terbuka di Hatin. Di tengah kehausan, asap, dan serangan tanpa henti, pasukan salib bertarung dengan keputusasaan. Namun, takdir mereka telah tersegel. Momen yang paling menghancurkan secara spiritual bagi mereka adalah saat relik salib sejati yang mereka agungkan jatuh ke tangan pasukan Muslim. Semangat mereka pun runtuh.
Pada sore harinya, hampir seluruh kekuatan militer kerajaan salib Yerusalem telah dihancurkan atau ditawan. Setelah kemenangan, karakter sejati Salahuddin bersinar. Sekretaris pribadinya, Imad ad-Din al-Isfahani, mencatat adegan legendaris di dalam tenda sang sultan. Raja Gai yang gemetar karena takut dan haus diberikan sejangkir air dingin oleh Salahuddin. Dalam tradisi Arab, memberikan minum kepada seorang tawanan berarti nyawanya diampuni. Namun saat Raja Gai memberikan cangkir itu kepada Reynald, Salahuddin berkata dengan tegas, "Engkau yang memberinya minum, bukan aku." Ia kemudian menoleh kepada Reynald, mengingatkannya akan semua pengkhianatan dan sumpahnya. Ia menawarkan Reynald untuk masuk Islam, dan saat ia menolak, Salahuddin sendirilah yang mengeksekusinya, memenuhi sumpahnya. Ia menunjukkan kepada dunia perbedaan antara seorang raja dan seorang perompak. Ia mengampuni sang raja, namun menghukum sang pelanggar sumpah. Kemenangan di Hattin bukanlah sekedar kemenangan militer, ia adalah kemenangan moral. Kerajaan salib telah kehilangan tentaranya, rajanya, dan relik sucinya. Jalan menuju Yerusalem kini terbuka lebar. Setelah kemenangan telak di Hattin, Yerusalem kini terbaring tak berdaya di hadapan Salahuddin. Di dalam temboknya, ketakutan adalah udara yang mereka hirup. Ingatan kolektif mereka dihantui oleh sebuah dosa asal, sebuah mimpi buruk dari tahun 1099. Mereka adalah anak cucu dari para kesatria perang salib pertama, dan mereka tahu persis bagaimana nenek moyang mereka menaklukkan kota ini. Para penulis sejarah dari kedua belah pihak, dari Fulcher dari Chartres di sisi Kristen, hingga Ibnu al-Athir di sisi Muslim, melukiskan kengerian yang sama. Sebuah pembantaian tanpa pandang bulu, di mana jalanan tergenang darah hingga mata kaki. Setelah kemenangan telak di Hattin, Yerusalem kini terbaring tak berdaya di hadapan Salahuddin. Di dalam temboknya, ketakutan adalah udara yang mereka hirup. Ingatan kolektif mereka dihantui oleh sebuah dosa asal, sebuah mimpi buruk dari tahun 1099. Mereka adalah anak cucu dari para kesatria perang salib pertama, dan mereka tahu persis bagaimana nenek moyang mereka menaklukkan kota ini. Para penulis sejarah dari kedua belah pihak, dari Fulcher dari Chartres di sisi Kristen, hingga Ibnu al-Athir di sisi Muslim, melukiskan kengerian yang sama. Sebuah pembantaian tanpa pandang bulu, di mana jalanan tergenang darah hingga mata kaki. 88 tahun kemudian, roda sejarah telah berputar. Para cucu dari para pembantai kini menjadi yang terkepung. Mereka menanti pembalasan dendam yang mereka anggap tak terelakkan. Di luar tembok, Salahuddin dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan mendefinisikan warisannya. Ia memiliki kekuatan, pembenaran, dan presiden sejarah untuk membalas dendam. Ia bisa saja membasuh penghinaan selama 88 tahun dengan darah. Namun ia memilih jalan yang berbeda, sebuah jalan yang lebih sulit. Sekretaris pribadinya, Imad ad-Din al-Isfahani, yang berada di sisinya, mencatat dalam karyanya, Al-Fath al-Qusi, bahwa Salahuddin berkata kepada para komandannya, "Aku tidak ingin menodai kota suci ini dengan darah. Mari kita rebut ia dengan cara yang sama seperti Rasulullah bersama dengan pengomakah, dengan damai dan pengampunan." Namun, jalan damai tidaklah mudah. Pertahanan kota dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Dalam sebuah negosiasi yang tegang, Balian mengeluarkan ancaman terakhirnya yang paling mengerikan. Seperti yang dicatat oleh para sejarawan, Balian berkata bahwa jika penyerahan diri secara terhormat ditolak, mereka akan membunuh semua tahanan Muslim di dalam kota, membakar semua kekayaan mereka, dan yang paling mengerikan, mereka akan menghancurkan Kubah Syahroh dan Masjid Al-Aqsa sebelum bertarung hingga mati. Ancaman itu mengejutkan Salahuddin. Namun, alih-alih membalas dengan kemarahan, ia justru melihat keputusasaan di baliknya. Ia pun setuju untuk menerima penyerahan diri secara damai. Ia menawarkan syarat yang sangat murah hati, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Setiap penduduk bisa menebus kebebasan mereka dengan sejumlah uang, 10 dinar untuk pria, 5 untuk wanita, dan 2 untuk anak. Namun, ribuan orang miskin tidak mampu membayar. Disinilah karakter sejati Salahuddin dan keluarganya bersinar.
Bahauddin Ibn Shaddad, biografernya, mencatat dengan penuh kekaguman bagaimana saudara Salahuddin, Al-Adil, meminta 1000 budak miskin untuk ia merdekakan. Salahuddin mengabulkannya. Lalu sang sultan sendiri mengumumkan bahwa semua orang tua akan dibebaskan tanpa bayaran. Ia bahkan memerintahkan para penjaganya untuk mengawal para pengungsi dengan aman hingga ke wilayah Kristen di Tirus. Ini bukanlah sekedar penaklukan, ini adalah sebuah penebusan. Penebusan atas dosa sejarah yang dilakukan 88 tahun sebelumnya. Dengan menolak untuk membalas dendam, Salahuddin tidak hanya merebut kembali sebuah kota, ia merebut kembali kehormatan dalam peperangan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan musuhmu, melainkan tentang mengalahkan nafsu kebencian di dalam dirimu sendiri. Pada hari Jumat 2 Oktober 1187, tanggal yang dipilih dengan sangat simbolis karena bertepatan dengan 27 Rajab, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke langit, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya masuk ke Yerusalem. Tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan, tidak ada teriakan kemenangan yang memekakan telinga. Yang ada hanyalah air mata haru dan sujud syukur. Tugas pertama bukanlah mengklaim kemenangan, melainkan melakukan pensucian. Biografernya, Bahauddin Ibn Shaddad, melukiskan suasana haru saat salib besar di atas kubah Syahroh diturunkan. Seluruh area Al-Haram Asy-Syarif yang telah diubah fungsinya oleh tentara salib, Masjid Al-Aqsa menjadi istana dan markas Templar, kubah Syahroh menjadi gereja, dibersihkan dengan seksama. Salahuddin sendiri, sang sultan, ikut serta dengan tangannya sendiri menyapu lantai dan memercikkan air mawar, sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa ia adalah pelayan, bukan penguasa, di rumah Tuhan. Ia menunjukkan penghormatan yang luar biasa terhadap tempat suci agama lain. Seperti yang dicatat oleh para penulis sejarah dari kedua belah pihak, gereja Makam Kudus, tempat tersuci bagi umat Kristen, segera ditutup dan dijaga untuk mencegah perusakan. Beberapa hari kemudian, ia menyerahkan kunci gereja itu kembali kepada komunitas Kristen Ortodoks, sebuah tindakan toleransi yang luar biasa untuk zamannya. Ia melindungi hak beribadah mereka yang telah tinggal di sana jauh sebelum tentara salib. Lalu tibalah momen yang paling ditunggu, sebuah pemenuhan mimpi lintas generasi. Sebuah mimbar agung yang terbuat dari kayu dan gading, sebuah masterpiece seni Islam, dibawa masuk ke dalam Al-Aqsa. Seperti yang dicatat oleh Ibnu Al-Athir, mimbar ini telah dipesan oleh mentornya Nuruddin Zanki bertahun-tahun sebelumnya, dengan keyakinan profetik bahwa suatu hari mimbar ini akan berdiri di Al-Aqsa yang telah bebas. Nuruddin wafat sebelum melihat mimpinya terwujud. Kini sang murid Salahuddin menunaikan amanah suci dari gurunya. Seorang muazin naik ke menara. Selama 88 tahun atau 32.120 hari, suara lonceng telah mendominasi langit Yerusalem. Kini untuk pertama kali dalam hampir 1 abad, suara yang berbeda akan berkumandang. Gema takbir itu adalah suara dari sebuah kerinduan yang panjang, sebuah doa yang akhirnya terjawab. Sekretaris Salahuddin, Imad ad-Din al-Isfahani, menggambarkan bagaimana kegembiraan menggantikan kesedihan dan tauhid kembali ke rumahnya. Para prajurit yang paling tangguh sekalipun menangis tanpa malu-malu, air mata mereka membasahi tanah suci yang telah lama dirindukan. Salahuddin tidak hanya merebut kembali sebuah kota, ia telah menebus sebuah dosa sejarah dan menetapkan standar baru dalam etika peperangan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kemenangan terbesar bukanlah saat engkau berhasil mengalahkan musuhmu, melainkan saat engkau berhasil mengalahkan keinginan untuk membalas dendam di dalam dirimu sendiri. Jatuhnya Yerusalem mengguncang fondasi dunia Kristen Eropa laksana gempa bumi. Sebuah gelombang kemarahan dan duka yang religius memicu dimulainya Perang Salib Ketiga, sebuah kampanye militer terbesar yang pernah dilancarkan oleh Eropa. Para raja terkuat di benua itu, Frederick Barbarossa dari Jerman, Philip Augustus dari Prancis, dan yang paling tangguh Richard pertama dari Inggris berangkat ke timur. Setelah serangkaian bencana menimpa para pemimpin lainnya, front pertempuran akhirnya mengerucut pada duel antara dua figur legendaris. Di satu sisi, Salahuddin, sang penyatu yang sabar. Dan di sisi lain, musuhnya yang paling tangguh dan paling terkenal, Richard, sang hati singa.
Richard adalah antitesis dari Salahuddin, seorang pejuang brilian di medan perang, namun seorang politisi yang impulsif, tidak sabaran, dan seringkali kejam, seperti yang ia tunjukkan saat membantai hampir 3.000 tahanan Muslim di Acre. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sekedar perang, melainkan sebuah duel legendaris antara dua kesatria terhebat di zaman mereka. Sebuah permainan catur yang mematikan di atas papan catur Tanah Suci. Richard adalah seorang ahli taktik di medan terbuka, seperti yang ia buktikan dalam pertempuran Arsuf. Namun Salahuddin adalah seorang grandmaster strategi. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan Richard dalam pertempuran frontal. Jadi ia menggunakan taktik bumi hangus, menguras sumber daya pasukan salib, dan menarik mereka jauh ke dalam wilayah yang gersang. Mereka tidak pernah bertemu muka, namun di tengah kebencian perang, tumbuh sebuah rasa saling menghormati yang aneh dan mendalam. Mereka adalah dua singa yang mengakui kekuatan satu sama lain. Banyak riwayat termasuk dari para penulis sejarah salib seperti dalam Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi mencatat kisah-kisah kesatriaan mereka. Biografer Salahuddin, Bahauddin Ibnu Shaddad, mencatat sebuah peristiwa yang luar biasa. Saat Richard jatuh sakit karena demam, Salahuddin, alih-alih memanfaatkan kelemahan musuhnya, justru mengirimkan dokter pribadinya beserta buah-buahan dan salju untuk membantunya pulih. Dalam pertempuran lain, saat kuda Richard terbunuh di bawahnya, Salahuddin mengirimnya 2 ekor kuda perang baru, karena menurutnya tidak pantas seorang raja sebesar Richard bertarung sambil berjalan kaki. Ini bukanlah sekedar basa-basi, ini adalah sebuah pengakuan. Di dalam diri lawannya, masing-masing melihat cerminan dari kualitas yang paling ia hargai. Keberanian, kepemimpinan, dan komitmen pada keyakinan. Richard melihat seorang sultan yang adil dan murah hati. Salahuddin melihat seorang raja pejuang yang tak kenal takut. Duel para raja ini berakhir bukan dengan satu kemenangan telak, melainkan dengan sebuah kebuntuan yang terhormat, sebuah perjanjian damai yang mengizinkan para peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem dengan aman. Mereka tidak gagal saling menghancurkan, namun mereka berhasil menemukan kemanusiaan di dalam diri musuh mereka. Setelah bertahun-tahun tanpa henti di atas pelana, setelah menghadapi raja-raja terkuat Eropa dan menyatukan dunia Muslim yang retak, Salahuddin akhirnya kembali ke rumah. Bukan ke istana yang megah di Kairo, tetapi ke Damaskus, kota yang menjadi pelabuhan hatinya. Perang telah berakhir. Ia kini bisa menanggalkan baju zirahnya dan kembali menjadi apa yang selalu ia dambakan. Seorang hamba yang mencari ketenangan. Namun, dekade peperangan, perjalanan yang melelahkan dan beban tanggung jawab yang luar biasa telah menuntut balas. Sang singa yang telah lelah itu akhirnya jatuh sakit. Bukan oleh pedang musuh di medan perang, melainkan oleh demam sederhana di atas ranjangnya. Pada tahun 1193, di usianya yang ke-56, Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Bahauddin Ibnu Shaddad yang berada di sisinya hingga nafas terakhir melukiskan dengan pilu bagaimana seluruh kota menangis laksana satu keluarga yang kehilangan orang yang paling mereka cintai. Namun, kematiannya menyingkap rahasia terbesarnya. Sebuah wasiat terakhir yang ia tinggalkan bukan dalam kata-kata, melainkan dalam keheningan. Saat tiba waktunya untuk mengurus pemakamannya, sebuah masalah muncul. Sang Sultan, penguasa Mesir, Suriah, dan Tanah Suci, ternyata tidak memiliki cukup uang untuk membiayai penguburannya sendiri. Para bendahara pun membuka kas pribadinya. Bahauddin Ibnu Shaddad sebagai saksi mata, mencatat sebuah fakta yang luar biasa. Saat para bendahara membuka kas pribadinya, mereka menemukan bahwa sang Sultan hanya meninggalkan 1 keping dinar emas dan 47 keping perak dirham. Tidak ada tanah pribadi, tidak ada rumah, tidak ada perhiasan, tidak cukup bahkan untuk membayar biaya penguburannya yang paling sederhana. Seluruh kekayaan yang pernah melewati tangannya, harta rampasan perang, upeti dari para pangeran, pendapatan dari negeri-negeri yang subur, semuanya telah ia sedekahkan kepada rakyatnya, kepada para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin. Inilah warisan sejati Salahuddin. Warisannya bukanlah istana atau kekayaan yang fana. Warisannya adalah sebuah ide, sebuah bukti filosofis bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada apa yang engkau miliki, melainkan pada apa yang engkau berikan. Bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas Yerusalem, melainkan kemenangan atas hawa nafsu dan ketamakan di dalam diri sendiri. Dan bahwa seorang pejuang terbaik adalah ia yang paling berbelas kasihan. Ia adalah sang kesatria Islam, seorang sultan yang wafat dalam keadaan miskin, namun meninggalkan warisan kekayaan karakter yang tak ternilai. Sebuah cahaya yang dinyalakan di Tikrit, ditempa di Damaskus, diuji di Mesir dan dimuliakan di Yerusalem. Cahaya yang masih terus menerangi sejarah hingga hari ini.